Garda Samudra. Halo, apa kabar Sobat Garda Samudra? Kembali lagi dengan saya Serda Pom Tami di edisi ke-12 Navy Weekly News Koderal 4. Berbagai rangkuman sepekan informasi Garda Samudra sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasinya. Dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Idul Fitri, jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah menggelar apel gelar pasukan operasi Ketupat Seligi 2026 di Provinsi Kepulauan Riau. Apel yang digelar di lapangan Bayangkara Polda Kepulauan Riau tersebut dihadiri Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 4, Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 4, Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka pengecekan kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Seligi 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis 12 Maret 2026. Apel yang digelar di lapangan Bayangkara Polda Kepulauan Riau tersebut bertujuan memastikan kesiapan personil, sarana prasarana, serta koordinasi lintas instansi dalam rangka pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan apel diikuti oleh unsur TNI Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai bentuk sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri, Inspektur Jenderal Polisi Asep Safrudin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Semarak bulan suci Ramadan serta menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melaksanakan pembagian paket lebaran secara serentak kepada seluruh personil TNI Angkatan Laut di berbagai satuan. Di wilayah Kepulauan Riau, kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Serbaguna Raja Haji Fisabilillah Komando Daerah Angkatan Laut 4 Batam dan diikuti oleh prajurit serta pegawai negeri sipil Koderal 4. Jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melaksanakan kegiatan pembagian paket lebaran secara serentak kepada seluruh personil TNI Angkatan Laut melalui Zoom meeting yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Raja Haji Fisabilillah Komando Daerah Angkatan Laut 4, Batam, Jumat 13 Maret 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Erwin S. Alde Dharma. Dalam kesempatan tersebut, Koderal 4 menyalurkan sebanyak 1.251 paket sembako kepada prajurit dan PNS sebagai bentuk perhatian pimpinan TNI Angkatan Laut menjelang Hari Raya Idul Fitri. Paket sembako tersebut merupakan dukungan dari mitra perbankan Bank Rakyat Indonesia yang diserahkan melalui perwakilan mitra Bapak Boyke dan Bapak Aulia. Selain pembagian paket lebaran, kegiatan ini juga diramaikan dengan stand bazar murah yang digelar oleh pengurus Jala Senastri bersama Primkopal Koderal 4 yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan produk rumah tangga dengan harga terjangkau bagi prajurit dan keluarga besar Koderal 4. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan bahwa kegiatan pembagian paket lebaran ini merupakan bentuk perhatian pimpinan TNI Angkatan Laut kepada prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Laut atas dedikasi serta pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia. Dalam rangka meningkatkan transparansi serta kesejahteraan prajurit, Pusat Koperasi Angkatan Laut Koderal 4 menggelar rapat anggota pertanggungjawaban atau RAPC tahun buku 2025 di Batam, Kepulauan Riau.
Kegiatan yang berlangsung di kantin TCS Mako Komando Daerah Angkatan Laut 4 ini dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Koderal 4, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, dan dihadiri pejabat terkait serta pengurus koperasi jajaran Koderal 4. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit, Pusat Koperasi Angkatan Laut Koderal 4 melaksanakan kegiatan rapat anggota pertanggungjawaban atau RAPJ tahun buku 2025 yang digelar di kantin TCS Mako Komando Daerah Angkatan Laut 4. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Komandan Koderal 4, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, serta dihadiri Kepala Puskopal Koderal 4, Kolonel Laut Irfan Hasibuan. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Ernita Lestari, serta para pejabat utama dan Kepala Puskopal jajaran Koderal 4. Rapat anggota pertanggungjawaban ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi selama 1 tahun buku, sekaligus sebagai sarana transparansi dalam pengelolaan organisasi koperasi. Melalui laporan pertanggungjawaban tersebut, seluruh anggota dapat memahami dinamika mekanisme perkoperasian yang telah berjalan serta menentukan langkah strategis bagi pengembangan koperasi di masa mendatang. Menandai penempatan markas komando baru serta memperkuat soliditas prajurit, jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 4 menggelar kegiatan tasyakuran menempati markas Komando Satuan Pertahanan Pantai Koderal 4 di Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Koderal 4, Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko bersama jajaran pejabat utama Koderal 4. Dalam suasana hikmat di bulan suci Ramadan, jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 4 melaksanakan kegiatan tasyakuran menempati markas komando baru Satuan Pertahanan Pantai Koderal 4 yang digelar di Mako Sathantai Koderal 4, Jumat 13 Maret 2026. Komandan Koderal 4, Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko dalam sambutannya menekankan bahwa keberadaan markas komando yang baru harus menjadi momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, serta kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah pesisir dan instalasi strategis. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Lukman Rifai, yang mengajak seluruh prajurit untuk meningkatkan keimanan, mempererat kebersamaan, serta menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum memperkuat nilai-nilai pengabdian kepada bangsa dan negara. Kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama, serta pelaksanaan sholat maghrib berjamaah. Kemudian pemberian santunan kepada anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial keluarga besar Koderal 4 Batam. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, unsur pemerintah daerah bersama TNI Polri melakukan peninjauan ke sejumlah pelabuhan strategis di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 4, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, guna memastikan kesiapan sarana transportasi laut serta pengamanan terpadu menghadapi arus mudik Lebaran. Dalam rangka memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi laut menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 4, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah pelabuhan strategis di wilayah Batam pada Sabtu 14 Maret 2026. Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, serta Kapolda Kepri Asep Safrudin. Sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri,
serta instansi terkait dalam memastikan kelancaran arus mudik Lebaran. Dalam kegiatan tersebut, Wadan Koderal 4 didampingi Asisten Operasi dan Koderal 4, Komandan Polisi Militer Koderal 4, serta Komandan Satuan Pertahanan Pantai Koderal 4. Rombongan meninjau beberapa titik pelabuhan yang menjadi alur utama transportasi laut masyarakat, di antaranya Pelabuhan Bintang 99 Batam yang melayani kapal Pelni, kemudian Pelabuhan Harbor Bay Batam, serta Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan, pengaturan arus penumpang, serta kesiapan pengamanan terpadu dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unsur terkait dapat bersinergi secara optimal dalam memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam, dapat berjalan tertib, lancar, dan kondusif. Dua nelayan asal Tanjung Uma Batam berhasil diselamatkan setelah kapal pancung yang mereka gunakan tenggelam akibat dihantam ombak besar di perairan Pulau Putri. Berkat respon cepat Babin Potman Pos Nongsa, jajaran TNI Angkatan Laut Koderal 4 bersama Stasiun Bakam Ranongsa, kedua nelayan tersebut berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Dua nelayan asal Tanjung Uma Batam, Aris berusia 58 tahun dan Rajawadi Harahap berusia 50 tahun, mengalami insiden kapal tenggelam saat melaut di perairan Teluk Mata Ikan, Sabtu 14 Maret 2026. Kejadian bermula sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, saat keduanya berangkat mencari ikan menggunakan kapal pancung kayu. Namun sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kapal yang mereka gunakan dihantam ombak besar hingga mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam di perairan Pulau Putri. Dalam kondisi darurat, kedua nelayan berupaya menyelamatkan diri dengan berenang menuju pantai Nongsa. Rajawadi Harap berhasil mencapai pantai sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat setelah terapung selama kurang lebih 3 jam di laut. Sementara Aris tiba sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat dan meminta bantuan di kawasan Nufasa. Mendapat laporan dari masyarakat, Babin Potnar Pos Nongsa TNI Angkatan Laut langsung bergerak cepat melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan bersama Stasiun Bakam Lanongsa. Gabungan kemudian mengevakuasi kedua korban untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, kapal pancung yang tenggelam berhasil ditemukan dalam kondisi terbalik dan masih terapung di sekitar perairan Pulau Putri. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban mengalami kerugian material berupa 1 unit handphone dan sejumlah peralatan nelayan yang hilang. Babin Potmar Pos Nongsa menyampaikan bahwa keberhasilan penyelamatan ini merupakan hasil sinergi TNI Angkatan Laut, Bakamla, serta dukungan masyarakat dalam menjaga keselamatan aktivitas maritim di wilayah perairan Batam. Demikian informasi sepekan Garda Samudra kali ini. Terus perbaharui informasi Anda seputar TNI Angkatan Laut Koderal 4 hanya di media sosial Koderal 4. Salam Garda Samudra.